Pasal ketiga menjawab klaim pengakuan dan kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Sadah Ba'alawi. Dalam buku keabsahan nasab Ba'alawi, Hanif Alatas DKK menampilkan beberapa manuskrip yang katanya menjadi dalil bagi nasab Ba'alawi sebagai berikut. Manuskrip Hasan al-Alal dalam kurung 460H. Inilah penampakan manuskrip yang ditampilkan Hanif DKK. Sanad itu menyebut nama Abdullah dalam tanda petik bin Ahmad bin Isa dalam kurung Ayah Alwi. Yang katanya mendapat hadis dari Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Al-Askari. Manuskrip ini jelas dalam tanda petik manuskrip lucu-lucuan. Ia manuskrip dalam tanda petik bodong tanpa identitas. Dalam footnote-nya, Hanif DKK menyatakan rangkaian sanad ini berasal dari kitab Musnad Hasan bin Muhammad Al-Alal yang masih manuskrip. Siapa yang bisa membawa kitab Musnad Hasan bin Muhammad Al-Alal? Tidak ada. Ia kitab yang dihikayatkan oleh Syekh Yasin Padang dari sebuah kutipan. Lalu orang-orang masa kini melakukan cocokologi dengan keturunan Ahmad bin Isa yang bernama Hasan al-Dalal yang dicatat dalam kitab Al-Majdi. Maksudnya begini, dalam kitab Nasab Al-Majdi dalam kurung abad ke-5H, dicatat Ahmad bin Isa dan seorang anaknya bernama Muhammad. Muhammad ini mempunyai cicit bernama Hasan al-Dalal. Lalu Ba'alawi menemukan sebuah nama muhadis yang namanya mirip yaitu Hasan al-Alal. Dalam kurung nama ini dikutip diantaranya oleh Syekh Yasin Padang. Lalu disebutlah bahwa nama sebenarnya dari Hasan al-Dalal adalah Hasan al-Alal yang seorang muhadis. Lalu dibuatlah khayalan bahwa ia mempunyai sanad yang menyebut Abdullah bin Ahmad bin Isa sebagai pamannya. Padahal semua itu hanya khayalan belaka. Menurut penulis, kitab Musnad Hasan al-Alal adalah kitab palsu yang ditulis tahun 1960-an Masehi oleh Salim bin Jindan. Mengenai alasan tuduhan kepada Salim bin Jindan akan penulis jelaskan sebentar lagi. Kepalsuan sebuah rangkaian sanad mudah dibuktikan dengan meneliti nama-nama perawi yang ada dalam rangkaian sanad itu. Para perawi hadis telah dicatat rapih oleh para ahli hadis. Setelah diteliti, rangkaian sanad itu adalah sanad cangkokan dari sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad. Perhatikan sanad asli di bawah ini. Sanad ini sanad asli terdapat dalam kitab yang menjadi rujukan ahli hadis yaitu Tarikh Baghdad dalam kurung juz 3 H18. Lalu perhatikan sanad cangkokan Gus Sumail di bawah ini. Sulit ya, tidak jelas. Ya sudahlah. Langsung baca saja. Dalam sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad, Ibnu al-Askari mempunyai murid Ali bin Muhammad bin Hasan al-Maliki. Dalam manuskrip Rumail, Ibnu al-Askari mempunyai murid Abdullah dalam kurung Ubaidillah bin Ahmad tanda petik bin Ahmad dalam tanda petik bin Isa. Mari kita uji secara etisal al-riwayat dalam kurung ketersambungan riwayat, yaitu dengan melihat kitab-kitab Tarikh al-Ruwat dalam kurung sejarah perawi yang menyebut seorang tokoh perawi berikut guru dan muridnya. Apakah Ali bin Muhammad bin Hasan al-Maliki dan Abdullah dalam kurung Ubaidillah dalam tanda petik bin Ahmad bin Isa terbukti keduanya sebagai murid Ibnu al-Askari? Dalam kitab Tarikh Baghdad karya Al-Khatib al-Baghdadi itu
disebutkan bahwa murid Ibnu Askari adalah Abdul Qasim Al-Asy'ari, Abu Muhammad Al-Jauhari, Al-Hasan bin Muhammad Al-Khalal, Ahmad bin Muhammad Al-Atiki, Abul Faraj bin Burhan, Al-Qadi Abul Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Azzi, Ali bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Maliki, Al-Qadi Abu Abdillah Al-Baidawi, Ahmad bin Umar Al-Nakhlawani, dan Abul Qasim Al-Tanuhi. Setelah kita verifikasi, maka Ali bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Maliki terbukti sebagai murid Ibnu Al-Askari, sedangkan Abdullah tidak terbukti. Maka rangkaian sanad Rumail itu terbukti sanad cangkokan atau sanad palsu. Jelas sekali rangkaian sanad itu sengaja diciptakan bukan untuk kepentingan periwayatan sebuah hadis, tetapi lebih untuk kepentingan disebutnya nama Abdullah, untuk dijadikan bukti palsu bahwa sosoknya betul-betul ada, bahkan meriwayatkan sebuah hadis. Sayangnya, kreator sanad itu lupa bahwa ilmu hadis lebih ketat dari ilmu nasab. Nama-nama perawi sudah terkodifikasi rapih, ditulis dalam kitab-kitab tarikh Baghdad, dalam kurung sejarah para perawi. Untuk mengonfirmasi seorang perawi apakah ia merupakan sosok historis atau bukan, dalam kurung, jangan-jangan ia sekedar nama yang sengaja disematkan tanpa ada sosoknya, bisa dilihat dalam kitab-kitab tarikh ruwat yang sudah ditulis sejak abad ke-3 Hijriah. Perhatikan wafat Abdullah, ia disebut wafat tahun 383 Hijriah. Jika ia benar-benar seorang perawi, maka namanya akan dikenal oleh para ahli ilmu di masanya, tempatnya akan banyak didatangi para pencari hadis dari berbagai penjuru dunia. Dengan itu seharusnya namanya telah dicatat oleh kitab yang mencatat para perawi yang semasa dengannya atau yang mendekatinya, semacam Ibnu Syahin yang wafat tahun 385 Hijriah, 2 tahun setelah wafatnya Abdullah, atau kitab Az-Zahabi yang wafat tahun 748 Hijriah. Dan tentu namanya pula akan dicatat oleh kitab nasab pada masanya seperti Al-Ubaidili dalam kurung W437H. Tapi nama Abdullah ini tidak dicatat dimanapun, tidak di kitab nasab, tidak pula di kitab para perawi. Sanad Abul Qasim An-Nahfat dalam kurung 490H. Hanif DKK pula menampilkan sebuah rangkaian sanad hadis palsu yang diatribusikan kepada Abul Qasim An-Nahfat seperti berikut ini. Langsung berikutnya. Kali ini Hanif DKK tidak berani menyebut nama kitab di mana rangkaian sanad ini diambil. Rangkaian sanad botong ini jelas rangkaian sanad palsu. Bagaimana Ali bin Ja'far Al-Askar bisa mendapatkan hadis dari An-Nahfat tahun 461H, sedangkan ia telah wafat tahun 327H. Di bawah ini manuskrip milik keluarga Ali Al-Askar yang menunjukkan ia wafat tahun 327H. Jelas sanad yang ditampilkan oleh Hanif DKK itu diciptakan bukan untuk kepentingan ilmu hadis, tetapi untuk kepentingan disebutnya nama-nama keluarga Ba'alwi. Modusnya sama, yaitu dengan berpatokan kepada telah disebutkannya nama Abul Qasim An-Nahfat oleh Syekh Yasin Padang, bahwa ia mempunyai kitab musnad. Lalu kitabnya ini diciptakan hari ini dan kemudian dibuat khayalan bahwa Abul Qasim An-Nahfat menyebut nama Ubaidillah yang disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Pertanyaannya, mengapa demi mempertahankan nasab, berani berdusta begitu detail? Sayangnya sedetail apapun kedustaan, kebenaran akan mampu untuk membongkarnya. Karena sedetail apapun sebuah kedustaan, ia tidak akan pernah sempurna.
Abraham Lincoln berkata, kamu bisa membohongi semua orang beberapa waktu dan beberapa orang setiap waktu, tetapi kamu tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. Manuskrip Hasan bin Rashid dalam kurung 638H. Hanif Al-Atas akan menampilkan sebuah sanad milik Hasan bin Rashid sebagai berikut. Sampai di sini apa yang disajikan Hanif DKK? Masih benar ijazah kitab Turmuzi dari Hasan bin Rashid kepada Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid itu memang ada. Penulis pun mempunyai mikrofilm manuskripnya. Tapi di sana sama sekali tidak disebut Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kedustaan mulai dilakukan ketika Hanif DKK menampilkan sebuah sanad Umar bin Ali At-Tibai yang di sana menyebut istilah Syarif Abdul Jadid sampai nama Ubaidillah. Di sini mulai berdusta. Silakan perhatikan. Katanya sanad ini diambil dari kitab Sabat dalam kurung sanad kitab Al-Arba'un karya Syarif Abdul Hasan Ali bin Jadid yang ditulis oleh Umar bin Ali At-Tibai. Katanya silsilah nasab Ali bin Jadid itu sampai Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu ditulis oleh Abdul Jadid sendiri. Dari sini mulai dusta. Kitab Al-Arba'un milik Syarif Abdul Jadid itu sudah mahfud dalam kurung hilang. Jika kemudian hari ditemukan ada dengan tambahan silsilah nasabnya sampai Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, maka jelas itu manuskrip yang sengaja diciptakan. Ubaidillah atau Abdullah bukan anak Ahmad bin Isa, itu sudah jelas disebut dalam As-Sajarah Al-Mubarakah dalam kurung 597H bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaidillah atau Abdullah, apalagi Ubaid. Perhatikan buku Hanif DKK itu. Dari mana ia mendapatkan sanad Abdul Jadid itu? Dikatakan dalam footnote-nya, itu koleksi pribadi. Dalam ilmu nasab, sebuah kitab yang ditulis atau dimiliki oleh seseorang yang punya kepentingan tidak bisa dijadikan hujah. Abdul Jadid Al-Kharaja dalam kitabnya Al-Kafi Al-Munhah. Terjemah. Yang kelima adanya al-maslahah dalam kurung kepentingan. Maka jika dari seorang yang mengisbat dan menafikan dalam kurung nasab jelas ada kepentingan, maka biasanya pendapatnya ditinggalkan. Kadang dalam hal-hal tertentu pendapatnya dapat digunakan jika bertentangan dengan kepentingannya. Dan tidak dapat diambil pendapatnya kecuali dikuatkan oleh ulama lainnya yang tidak berkepentingan. Para ulama nasab tidak mengutip dari orang yang punya kepentingan. Para peneliti Yaman sudah menyatakan kitab-kitab sanad hadis yang menyebut keluarga Ba'alwi seperti Alwi dan Basri itu hanya khayalan. Demikian kali ini. Karena pada pasal ketiga ini banyak yang sangat penting, maka sebaiknya dilanjut pada video berikutnya.